Seperti al-qalbu kal jasadi, batin itu seperti badan manusia, hati itu seperti badan manusia. Badan itu punya capek, ada lelah, ada penat segala macam, maka batin juga demikian. Maka jika badan kita perlu vitamin, jika jasad kita perlu nutrisi, perlu suplemen tunjangan biar tetap kuat, kokoh dan fit dalam segala konsep ibadah kita, batin juga dirangsang oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hatinya loyo, ketika hatinya ada virus, ketika hatinya terkontaminasi oleh penyakit, maka Ibrahim Al-Khawwas dalam kitab Al-Mawahib wal-Mawahibus Saniyah yang dipetik dalam kitab Tibyan karangan Imam An-Nawawi mengatakan bahwa dawaul qalbi arba'atu khamsatun. Bukankah obat hati ketika hati gelisah, ketika hati berpenyakit, ketika hati terkontaminasi oleh kegundahan, maka obatnya kata baginda Rasul yang disimpulkan dalam ungkapan Ibrahim Al-Khawwas itu ada 5 perkara yang kalau kata Opik adalah tombok hati. Hafal kan? Ada yang hafal kan? Ustaz hafal Ustaz? Dikit. Nah, kita persilahkan sama Ustaz yang dikit aja, nggak apa-apa. Dikit juga cukup ya, kalau banyak juga waktunya nggak cukup gitu. Silakan. Yang dikit juga nggak mau ditampilkan ya. Saya sedikit tapi dadanya doang yang hafal. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya, betul kan? Maka yang pertama adalah baca Quran dan maknanya. Maka jelas dalam sejarah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gak ada mukjizat sang baginda Rasul yang paling hebat, gak ada mukjizat yang paling luar biasa. Kalau Nabi bisa membelah rembulan, contoh, menundukkan segala binatang, contoh, apapun berselawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehebat-hebat mukjizat beliau yang gempar luar biasa, tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun, adalah turunnya Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kepada umat manusia yang mengaku sebagai umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka obat batin adalah Al-Quran. Maka obat hati adalah mengaji Quran. Apapun kondisinya, Al-Quran adalah sebagai jawaban dari setiap permasalahan hidup umat manusia. Hidup yang tidak bersahabat, ekonomi yang gelombangnya mulai batu, frekuensi kehidupan yang menuntut untuk banyak kebutuhan dan mahal-mahal harganya. Tentunya kadang batin kita lelah, ingin mengakhiri kehidupan putus asa segala macam, kembali kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran sebagai obat penyembuh dari segala penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran diturunkan adalah syifaa'un, penyembuh segala penyakit dan rahmat bagi sekalian alam. Ibu-ibu mungkin pernah baca buku yang judulnya Why I Choose Islam. Kenapa aku memilih agama Islam? Ini kisah seorang musisi ternama dari London yang bernama Cat Stevens. Sebelum diganti namanya menjadi Yusuf Islami. Ketika peristiwa tsunami yang besar di Aceh, dia datang diundang, memberikan baksos yang sangat besar dan mengajak manusia untuk menjadi orang pelopor kebaikan. Itu Cat Stevens. Dia menjadi musisi terkaya dunia, terkenal di mana-mana. Siapa sih yang tidak mengenal dia? Apapun yang menjadi mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Malam bisa dia beli, siang bisa dia bahagiakan, semua perkara bisa dia capai. Namun jujur dari hati ke hati bicara, ketika dia curhat kepada seorang kakaknya yang lebih dahulu masuk agama Islam di Palestina, dia mengatakan, meskipun bergelimang harta, rumah ibarat istana, ya kan, temboknya adalah mutiara, mimpi adalah fakta, namun ketenangan batin tak pernah saya temukan. Akhirnya kakaknya mengatakan, hijrah ke Palestina, berangkatlah ke Palestina. Di Palestina dipertemukan dengan Al-Quran. Dia belajar hijaiyah dari alif, ba, ta sampai selanjutnya. Dia menemukan ada sebuah ketenangan batin yang tidak bisa diungkapkan, menemukan kedamaian jiwa yang tidak pernah bisa dilukiskan. Sehingga pada akhirnya dia memutuskan, inni asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dia mengatakan, gak ada ketenangan yang paling bisa menyuntik dalam kehidupan manusia, apapun permasalahan hidupnya dan apapun perkaranya, kalau bukan kembali kepada Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan sebagai mukjizat. Maka obat hati yang pertama, saudara, obat hati yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, qiraatul Quran ma'at tadabbur fil makna. Baca Quran dan resapi makna yang dimilikinya. Jangan baca Quran dalam keadaan kosong. Artinya, baca Qurannya siapapun bisa, namun tadabburnya datanglah kepada para ulama. Karena tidak ada bahasa yang sia-sia. Wa likulli harfin minal Qur'ani 'ashara hasanah. Bukankah setiap huruf akan mengandung 10 kebaikan? Ibu gelisah, obatnya Al-Quran.
keluarga broken home, obatnya Al-Quran. Ekonomi patuh, ekonomi susah, obatnya Al-Quran. Indonesia semakin warming, panas, obatnya Al-Quran. Apapun perkaranya, takkan pernah ada kesembuhan kecuali dengan baca Al-Quran dan tadabbur maknanya. Makanya guru saya ada namanya Syekh Saleh. Suatu saat ada yang curhat kepada beliau bahwa ada anaknya nggak mau dengar kata-kata. Setiap kali nasihatin selalu melawan, ini anak bandel lah ya, karena lingkungan. Guru saya cuma mengijazahkan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Pada kalimat 'allamahul bayan disebut nama anak kita dan sebutkan keluhan dia atau kenakalan dia kepada Allah. Kemudian tiupkan ke dalam air, kasih minum itu anak kita, insya Allah akan menjadi anak yang cinta kepada Al-Quran, yang otaknya bisa tajam untuk menghafal Al-Quran. Itulah ketajaman Al-Quran. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan dalam kitab Tibbul Qulub, dalam kitab Tibbul Qulub, ilmu kedokteran Nabi, man lam yastashfi bil Qur'ani fala shifa'an lahu. Siapa yang tidak menjadikan Quran sebagai penyembuh penyakit atau penyembuh daripada segala apa yang dia derita, maka tidak akan pernah ada kesembuhan untuknya. Maka saudara kaum muslimin, kembali kepada Al-Quran. Hikmah Madinah Lahir adalah untuk kita memperkenalkan kita kepada Al-Quran, dan gak ada pedoman hidup yang akan mengarahkan menuju keselamatan kecuali konsep Al-Quran yang ditinggalkan sang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit cerita. Dulu ketika saya tinggal di Mekah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya suka dengan jamaah tabligh yang tidur di masjid, Bu. Ingat ya, tahu ya, tidur di masjid, masak di masjid, makan jamaah, yang taklim tabligh gitu ya, baca kitab. Judul kitabnya Fadailul A'mal ya, Fadailul A'mal. Waktu itu saya sedang berkumpul dengan teman-teman di sebuah tempat bernama Ri'bash yang berdampingan dengan Jabal Nur, Gua Hira, tempat Nabi menerima wahyu. Ada salah satu kedatangan tamu dari Yaman, dan dia baru mengadakan rihlatud dakwah keliling dunia. Sehingga dia punya cerita ketika dia di kapal pesiar, dia sedang membaca Al-Quran, dan yang dibacakan adalah surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan wasyamsu wal qamaru bi usban, sampai habis. Kemudian ada fa bi ayyi marjal ba'ru yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Marjal bahru yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia lagi baca Quran, ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Marjal bahru yaltaqiyan, kalau diartikan dua lautan Allah Ta'ala pertemukan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, bertemu namun tidak bersatu. Manakah dia sungai ini yang tawar dengan laut merah nyatu, tapi rasanya tidak saling terkontaminasi. Yang asing tetap asing, yang tawar tetap tawar, tidak mengkontaminasi yang lainnya. Sehingga ini nakoda kapal bertanya, apakah ini kitab yang dibawa Muhammad? Betul, ini nakoda kapal bukan Islam. Berarti Muhammad itu seorang pelaut? Tidak. Bahkan seumur hidupnya tidak pernah ke laut. Loh, kenapa dia bisa bicara tentang lautan? Itulah keagungan Al-Quran, mukjizat produk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya si nakoda jatuh cinta dan masuk agama Islam. Dan kebetulan ada pemuda orang Kanada menyimak dan mendengarkan kisah ini, juga masuk ke dalam agama Islam. Setelah dia masuk agama Islam, pulanglah ke Kanada, dimusuhi oleh bapaknya, dihina oleh keluarganya, dikasih nasihat, kalau masih bertahan kepada agama Islam yang kamu adut sekarang, maka kamu akan dimakan anjing gila, bahkan akan dibunuh, kata si bapaknya. Dimasukkan ini anak ke dalam ruang bawah tanahku, kemudian dimasukkan anjing gila 7 ekor yang tidak dikasih makan selama seminggu. Logikanya, ya kan, jangankan 1 hari 1 jam saja, anak ini akan dilahap habis oleh anjing gila yang memang dalam keadaan lapar. Mereka kunci di ruang bawah tanah. Setelah 3 hari 3 malam mereka buka. Harapan mereka ini anak sudah jadi bangkai, sudah dimakan oleh anjing gila. Namun saat mereka buka ini pintu ruang bawah tanah, si anak sedang berhalakoh dengan anjing 7 ekor. Anjingnya berbaris seperti kita sedang ngaji, sedangkan anaknya lagi ngaji Al-Quran. Anjingnya nggak jadi makan karena terkesima, merasa takjub luar biasa dengan Al-Quran. Saudara kaum muslimin, itu anjing, itu anjing. Bagaimana kalau kita yang bukan? Bagaimana kalau kita yang bukan? Itu anjing. Anjing aja suka dengar Quran, terkesima, terkecoh, tersentuh batinnya, padahal itu nggak punya hati. Itu anjing, ada nafsu, tapi keagungan Al-Quran mampu menyentuh batinnya, mampu menundukkan palung hatinya, sehingga keagungan Al-Quran ternyata mampu menundukkan siapapun. Lakin ma'at tadabbur fil ma'na, resapilah makna yang dimilikinya. Jangan ngaji kosong alif lam mim, enggak tahu artinya, jangan. Apa kandungan isi Al-Quran?
Itu sebuah ilmu yang tidak akan pernah berakhir. Anjing saja mereka suka dengan bacaan Quran, saudara kaum muslimin. Lebih-lebih kalau kita yang mengaku sebagai pengikut Muhammad SAW. Maka jelas apa yang diungkapkan Allah dalam firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallah wajilat qulubuhum. Ketika dibacakan Al-Quran, ya kan, dzikrullah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, batin mereka bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan Al-Quran, maka bertambah iman mereka. Maka rasakan getaran apa yang kita rasakan saat mendengarkan Al-Quran. Guru saya pernah ditanya, Bu, kenapa generasi zaman sahabat itu sangat mulia? Guru saya cuma menjawab, Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, karena para sahabat Nabi memegang Al-Quran seperti orang akhir zaman memegang handphonenya. Kita tahu megang handphone ya, belum tidur megang handphone, bangun tidur handphone duluan, kamar mandi juga kadang handphone dibawa, ya kan? Maka ada 3 anak yang pernah ditanya oleh ibunya, kau pengen jadi apa? Cita-cita nih ya, mau jadi presiden. Kau pengen jadi apa? Mau jadi menteri. Yang ketiga, mau jadi apa? Mau jadi handphone, kata si anak. Loh, kenapa mau jadi handphone? Saya lihat semenjak ibu pegang handphone, saya nggak pernah diusap kepala saya. Ibu sebelum tidur yang dipegang adalah handphone. Bangun tidur yang dicari adalah handphone. Lagi masak sambil pegang handphone. Mau masukin ajinomoto, penyedap segala macam. Kirain penyedap yang masuk, rupanya handphonenya yang dibawa ke dalam. Saking hebatnya luar biasa sama handphone. Maka handphone itu imma positifun wa imma negatifun, ya kan? Imma aswadun wa imma abiyadun. Bisa hitam, bisa putih, bisa jadi malaikat kalau kita nonton YouTube-nya adalah acara agama. Tapi jangan bedakan dengan acara agama. Kenapa? Belajar kepada YouTube. Syekh YouTube, saudara kaum muslimin, itu sangat yang nyambung sama Rasulullah. Faman 'allama al-'ilma bi mu'allim fa mu'allimu syaitan. Maka belajar kalau tidak punya guru, maka gurunya adalah syaitan ma'adatullah. Hati-hati saudara. Itu imma positifun wa imma negatifun. Apa negatifnya? Handphone itu adalah setan gepeng yang bisa menuntun tangan Anda menuju kelalaian dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ibu-ibu di rumah mulu, ya kan, tapi bisa selingkuh kemana-mana. Selingkuhnya bukan main-main, sama orang Spanyol ketemunya di Instagram, sama orang Kanada ketemunya di Facebook, sama orang Arab, ya kan, say hello setiap pagi. Akhirnya setiap kata mengantarkan sebuah janji. Karena orang berkata, ya kan, bahwa ketika sering ketemu dan sering bertanya, seolah ada perhatian yang sangat khusus, dan pada akhirnya akan menimbulkan benih-benih cinta dan perasaan. Bisa selingkuh gara-gara handphone, saudara kaum muslimin. Sehingga ibu-ibu sekarang, bapak-bapak juga, yang paling sering tentunya curhatnya bukan sama suami, tapi curhatnya adalah di handphone, ya kan? Bawa anak ke rumah sakit, pasti update status lagi di rumah sakit Melania, contoh, ya kan? Mau belanja shopping aja dibilang, cuma satu doang yang nggak dibilangin, lagi di toilet jongkok itu nggak dibilang. Padahal ini sambil main handphone juga di toilet gitu. Maka saudara, istiqol bak semuanya, tepuk dada tanya iman, ya kan? Maka surga terbuka, neraka juga tidak tertutup. Kita punya anak kuncinya, saudara kaum muslimin. Kalau pengen ke surga ada rumusnya, kalau pengen ke neraka silahkan tinggalkan rumusnya. Al-annaru makhfufatun bil mahabbah. Surga dijanjikan dengan sebuah keindahan sesaat, tapi neraka dijanjikan dengan sebuah al-makruha, yaitu dengan sesuatu yang sangat dibenci. Maka berjuanglah mendapatkan surga. Bukalah pintunya, masuklah ke dalamnya. Jadikanlah Al-Quran sebagai panduannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, insya Allah kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.